Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dulsyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung Semarang, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelum kita mulai, saya akan menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menjalankan aktivitas dan juga sedang mulai perjalanan. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya hari ini ya. Dan tentunya kami akan menyapa Bapak, Ibu, pasien, dan pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah pemirsa, tentunya kami hadir di episode kali ini dengan tema yang baru. Dan kali ini kita memperingati Hari Diabetes Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 November 2023 ya. Karena ini masih di bulan November seperti itu ya. Jadi kita masih memperingatinya seperti itu ya. Nah pemirsa, karena ini di acara ASI ya, kita akan membahas seputar ibu dan anak. Nah ini khusus hari ini kita akan membahas tentang keterkaitan antara obesitas dengan anak. Apa sih kaitannya? Dan di sini saya tidak sendiri, sudah ada narasumber yang menemani saya dan tentunya ahli langsung endokrin. Nah siapakah beliau? Langsung saja kita sapa-sapa bersama-sama Dr. Nur Ana Halimah Sadiah, spesialis penyakit dalam, konsulen endokrin ya. Assalamualaikum Dr. Nur Ana. Waalaikumsalam. Dokter, ini kita masih memperingati Hari Diabetes Sedunia. Iya, betul sekali. Dokter Iya, ya. Dan betul. di acara ASI ini kita khususnya anak nih dok. Iya. Hari ini kita mengangkat tema tentang keterkaitan antara obesitas dengan penyakit DM atau diabetes ini. Mungkin bisa dijelaskan dok, mungkin banyak juga pemirsa bertanya-tanya, emang ada nggak sih hubungan antara obesitas anak dengan resiko diabetes ini dok? Silakan. Iya, terima kasih saya sudah diundang di ASI ini ya. Memang kemarin waktu bulan November itu banyak sekali acara-acara yang diselenggarakan dari berbagai kalangan untuk memperingati Hari Diabetes Dunia. Dan memang perlu kita tekankan bahwa diabetes itu harus ada upaya pencegahan atau prevention. Jadi ini tidak murni miliknya orang yang sudah lanjut usia, sudah dewasa, tapi kita juga perlu mencari atau men-screening kasus-kasus diabetes pada anak. Jadi memang seperti yang ditanyakan oleh Dokter Gita tadi, kita juga perlu tahu ya, para pemirsa juga perlu tahu bahwa diabetes itu sebenarnya bisa dicegah dan bisa dimulai dari anak-anak gitu ya. Jadi pada anak-anak itu saat ini kita sudah teknologinya udah canggih, anak-anak sudah bisa mengakses makanan dari HP aja udah bisa ya. Ya mudah sekali. Kemudian bisa memilih makanan apa saja tanpa kontrol dari orang tua, bahkan mungkin tanpa ada mungkin orang tua tidak tahu, anak bisa langsung pesan makanan seperti itu. Nah itu ternyata memang dari diabetes sendiri memang yang sering saya pelajari itu, dan saya sering menemui juga, itu diabetes itu ternyata sekarang mulai awal awitan kena DM itu banyak yang muda-muda loh. Banyak muda-muda. Iya, bahkan kemarin ada juga anak yang baru SMP ya. Kemudian mereka itu ada anak yang terkadang hidup di asrama karena ada di pondok pesantren, kemudian dia jauh dari orang tua, mungkin juga jauh dari pengawasan gitu ya. Itu ternyata kemarin datang ke sini, masuk ke gawat darurat itu gula darahnya sedemikian tinggi, di atas 600. Jadi itu ternyata banyak sekali kasus-kasus seperti itu yang kita temui. Ternyata memang ada kaitannya antara pola makan, kemudian diabetes yang mengakibatkan gangguan gizi ya, status gizinya berubah, itu akan menjadikan pasien-pasien itu berlanjut menjadi DM. Dalam konsensus atau pedoman yang sudah diterbitkan oleh Perkeni, baik itu tingkat nasional maupun juga tingkat internasional, di situ sudah ada jelas garisnya bahwa pada pasien-pasien usia muda pun, nggak harus usia 40 tahun ke atas, yang indeks massa tubuhnya terlalu berlebihan itu memang berisiko untuk terkena diabetes. Apalagi kalau keturunan diabetes, itu tambah resikonya tambah meningkat ya. Tidak hanya kaitannya dengan gaya hidup, tapi juga karena faktor resiko. Misalnya pun tidak ada keturunan pun juga demikian. Resiko karena gaya hidup itu juga bisa mengakibatkan peningkatan diabetes. Bahkan kemarin ya, berita terbaru dari Menteri Kesehatan itu
menyampaikan bahwa loh kok diabetes prevalensinya naik. Ya, Iya. dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini perlu ada kewaspadaan. Jadi memang prevalensinya dari tahun ke tahun tuh nggak tambah turun tapi malah tambah naik terus. Dibuktikan dengan apa? Banyak sekali kasus-kasus yang baik itu masuk lewat UGD dari poliklinik, itu pasien-pasien diabetes dan tidak mengenal usia. Ada yang usia masih belasan, usia 20 tahunan, ya apalagi yang 30 tahun, 40 tahun tuh cukup banyak seperti itu dokter kita. Baik dokter, Iya. berarti miris ya dokter ya. Iya, Sekarang seperti anak muda itu. ya, jadi beresikonya tinggi sekali untuk terkena Iya. diabetes. Iya betul. Nah kalau untuk ini sendiri dok, tadi faktor resiko ada salah satu sudah disebutkan ya dokter ya, ada pola Iya. makan gitu Iya, ya dok. Nah betul. itu bisa berkaitan sama ke obesitas dan mungkin dijelaskan juga bisa mungkin dok, DM yang bisa memicu diabetes pada anaknya apa sih dok? Iya, DM yang bisa memicu pada anak memang kalau yang dulu kita mengenalnya autoimun ya. Autoimun. Jadi karena ada pemicu dari infeksi, baik itu virus ya, apalagi kemarin virus COVID juga memicu, itu ternyata juga bisa mengganggu dan merusak pankreas. Tapi juga itu, tapi biasanya kalau yang autoimun itu diabetesnya kurus anaknya. Kurus. Iya, tapi kalau yang gemuk itu memang karena faktor bisa yang paling banyak keturunan ya. Terus yang kedua itu faktor karena dia dulu waktu lahir itu kurang berat badannya, lahirnya rendah atau prematur. Itu juga ternyata di kemudian hari di saat dia dewasa atau remaja itu resiko untuk terkena diabetes juga meningkat. Juga karena pola makan ya, pola makan atau lingkungan yang bisa mengakibatkan dia mungkin sekarang karena banyak pilihan konsumsi makanan jadi kurang seimbang pemilihan makanannya. Dan kemudian yang berikutnya itu karena semuanya udah teknologi ya, jadi semuanya udah diselesaikan dengan teknologi, jadi geraknya jadi kurang. Padahal kan sebenarnya sederhana ya, ada yang disebut sebagai aktivitas fisik itu misalnya jalan 1000 langkah, 2000 langkah seperti itu. Jadi kalau itu kalaupun itu bisa dikerjakan sebenarnya bisa mengurangi angka kejadian diabetes. Iya. Baik dokter, berarti banyak sekali faktornya ya dokter ya. Iya. Apalagi kalau yang obesitas ini ya tadi itu juga dia malas gerak ya dok. Iya. Mager ya, istilah zaman sekarang mager Iya, ya dokter iya. ya. Nggak mau olahraga, nggak mau jalan seperti itu. Nah sekarang biasanya apa saja sih dok tanda dan gejala dari diabetes yang muncul karena akibat obesitas pada anak ini dok? Iya, jadi kalau untuk anak-anak itu memang ada yang kita sebut, cuma di kulit udah kelihatan ya, stretch mark ya, ada stria atau garis-garis di perut, ya itu ya ada garis perut stretch mark. Beberapa pasien yang saya jumpai, memang dia itu belum DM-nya itu belum nyata, mungkin masih pre-DM, tapi sudah mulai kita lihat di garis-garis perutnya itu ada timbul stretch mark ya gitu, yang itu perlu diwaspadai. Terus kemudian yang paling penting adalah yang kita sebut akantosis nigricans. Akantosis nigricans itu hiperpigmentasi atau warna kehitaman yang bisa terlihat di lipatan-lipatan kulit, terutama yang di tengkuk. Jadi di tengkuk itu dijumpai adanya pigmentasi kulit yang kalau kita lihat itu kok sudah mulai menghitam ya. Itu adalah tanda dari diabetes obesitas pada usia muda yang bisa berlanjut ya, tadinya obesitas ya, kemudian timbul akantosis nigricans. Kita harus waspada, cek jangan-jangan sudah mulai timbul diabetes. Kemudian kalau kita mau lihat juga di sekitar wajah itu kita sebut sebagai ini ya, ada putih-putih di kelopak gitu ya. Santelasma kita nyebutnya. Santelasma itu dilihat di kelopak mata itu ada semacam garis putih atau semacam itu ya, seperti jerawat tapi itu agak panjang gitu ya, isinya biasanya lemak. Nah itu juga perlu diwaspadai. Jadi sebenarnya orang tua itu sudah mulai bisa ngontrol anaknya itu seperti itu. Jadi sebaiknya memang anak-anak usia muda itu jangan dibiasakan juga, mungkin anak-anak kita kadang kalau liburan ya, kalau pas nggak ada aktivitas di sekolah, itu kan biasanya mainnya gadget gitu ya. Benar. Jadi alangkah baiknya kalau dia diikutkan dalam
kelompok-kelompok atau klub-klub bersama teman lain, main futsal lah, berenang lah ya, mungkin ikut jogging, ikut berkuda atau apa hal-hal yang positif gitulah, yang justru itu akan bikin anak-anak semakin sehat. Karena biasanya anak kalau udah kita ikutkan di kegiatan-kegiatan itu akan enjoy, dia agak bisa melupakan bahwa itu sebenarnya adalah rangkaian dari membakar lemak seperti itu ya. Iya. Baik, Iya. baik. Berarti yang tadi tanda-tanda itu tanda-tanda ciri khas sekali ya dokter Iya. ya. Kalau DM pada Sangat mudah sebenarnya sangat dilihat mudah, ya. sangat mudah dilihat. Iya. Baik. Iya. Dibandingkan dengan yang non obes itu memang agak cukup sulit ya dokter ya untuk Iya. dideteksi. Iya, biasanya kalau yang non obes itu penyebabnya biasanya bukan karena faktor lifestyle, bisa juga tapi tidak terlalu besar. Tapi biasanya lebih ke arah ada riwayat terkena infeksi sebelumnya ya, karena autoimun tadi. Baik. Atau mungkin dia memang secara ini ya dia memang mudah terganggu imunitasnya ya. Jadi biasanya terganggu imunnya itu autoimunnya itu tidak cuma menyerang kelenjar pankreas saja. Biasanya juga terkena kelenjar tiroidnya juga. Ada beberapa kasus pasien saya juga masih cukup belia ya. Beliau itu masih umurnya 19, 20 begitu. Ternyata problemnya tidak hanya di tiroid dan ternyata di diabetes juga. Jadi itu yang perlu diantisipasi seperti itu. Baik dokter. Iya. Baik, dokter. Berarti cukup ini juga ya dokter ya. Iya. Agak cukup detail juga nanti untuk melakukan pemeriksaan. Nah pastinya orang tua tuh pada ini dok kepo gitu ya. Biasanya pemeriksaan apa sih dok untuk mendeteksi atau bagaimana cara kita untuk screeningnya dulu dok? Iya, untuk screeningnya pada anak-anak kita bisa mengukur tinggi badan dan berat badan anak berdasarkan skala grafik. Kalau anaknya masih usia 0 sampai 5 tahun bisa diajak ke posyandu kan ya. Benar. Ada KMS, kartu menuju sehat. Kemudian biasanya kalau udah 5 tahun itu nggak per bulan lagi nimbangnya, mungkin per tahun. Itu ada kartu ini ya, kartu untuk mengukur bagaimana indeks massa tubuhnya ya, antara berat badan dibandingkan tinggi badannya, ada di grafik itu. Itu orang tua bisa ngelihat dia di angka mana, di posisi mana, hijau, merah, kuning gitu ya. Nah itu harus di batas yang normal ya, wajar. Jangan, memang anak itu riskan 2 ya. Kalau nggak hiper, dia kelebihan gizi ya, atau overweight, kelebihan gizi atau kekurangan gizi. Dua-duanya nggak bagus sih untuk anak-anak. Dan resiko untuk diabetes yang kalau dia terlalu gemuk itu memang lebih besar resikonya. Yang pertama itu, kemudian kalau dia sudah menginjak ke dewasa atau remaja ya gitu, perlu diukur lingkar perut. Iya, lingkar perutnya juga. Kemudian perlu diukur lagi tadi ketebalan lemak yang lain. Tapi ini biasanya memerlukan alat ya. Misalnya lipatan kulit di ini skin fold di bahu. Ya, seperti itu. Ya. Itu perlu diantisipasi juga. Ya. Berarti resiko obes itu sebenarnya sudah bisa terlihat dari pemeriksaan rutinan ya, seperti tadi di posyandu itu ya, dokter ya. Iya. Cuma nanti tinggal maksudnya pemeriksaan selanjutnya gitu ya dokter ya. Iya. Nah kalau untuk pemeriksaan lanjutan itu perlu juga untuk pemeriksaan hormon kayak tadi ada kaitan dengan tiroid itu dok, bagaimana? Iya, kalau untuk pemeriksaan laboratorium itu perlu yang dicek pada anak-anak itu, karena dia apakah dia keturunan dari orang tua atau tidak ya. Yang standar ya masuk ke dalam klaim asuransi ya biasanya gitu ya. Kita yang standar-standar yang di hampir semua rumah sakit atau pusat layanan ada ya, HbA1c, gula darah puasa 2 jam pasca makan. Tapi kalau mau lebih lanjut lagi kita bisa cek C-peptide. C-peptide itu untuk menilai apakah ini ya pankreas itu masih bekerja dengan baik. Terus kemudian bisa ngecek juga HOMA-IR. HOMA-IR itu untuk mengecek adanya resistensi insulin. Karena resistensi insulin itu bisa terjadi karena insulin itu bagus sudah dikeluarkan oleh pankreasnya. Tapi saat dia mau bekerja di otot itu terhalang. Ya, terhalang oleh penumpukan lemak yang ada di otot. Jadi itu bisa dicek tadi dengan laboratorium HOMA-IR. Kemudian kalau untuk tiroid ya, kita bisa ngelihat dari
lehernya dulu dilihat ya, leher depan ya. Kalau laki-laki itu di bawah jakun ya, itu disuruh mendongak dikit anaknya ya, ada semacam di situ ada pembengkakan di leher atau tidak, yang menandakan adanya gangguan pada tiroid. Nah kemudian bisa juga dicek kalau anak yang gangguan tiroid itu bisa dua ya, hiper atau hipo. Tapi biasanya yang karena obesitas itu yang hipo. Yang hipo itu makannya dikit tapi dia mudah gemuk. Iya, terus cara berpikirnya lambat, kulitnya kering, rambutnya mudah rontok. Seperti itu, buang air besarnya sulit. Biasanya dia ada konstipasi. Nah itu tanda-tanda dari hipo sebenarnya, ya hipotiroid. Juga kemudian ada disertai dengan kolesterol yang tinggi. Jadi memang kalau kita mau ini ya mengantisipasi supaya di awal tidak terjadi gangguan hormon-hormon dengan karbohidrat yang bagus, karena memang di Asia ya, terutama Asia Tenggara ini kebiasaan karbo kan ya. Karbonya mungkin pada anak-anak kita bisa siasatin dengan menggunakan karbohidrat yang yang kompleks. Misalnya nasi merah, ketela, terus kemudian kentang. Dan kemudian kita bisa ganti juga dengan jagung seperti itu ya. Jadi itu memang harus ada variasi makan pada anak ya. Tapi biasanya pada orang tua kemudian yang masih mengontrol makanan anaknya itu pintar-pintar untuk mencari variasi makanan gitu. Dan kemudian kalau anak diajak diajak pergi ya sama orang tua, atau kadang makan itu kan menjadi reward. Nanti kalau lulus sekolah kita makan-makan ya. Nah, seperti itu harus mulai kurangin ya. Atau mungkin rewardnya kemarin kan makannya ini udah kita ganti ini gitu. Jadi memang ada trik-trik. Kalau anak kalau langsung kita nasihatin secara keras mungkin kan jadinya malah nggak bagus ya. Bener. Jadi harus pelan-pelan gitu ya. Juga anak-anak biasanya sekarang kan udah pintar ya cari konten-konten yang apa gitu ya, konten masak, konten apa, itu juga udah pintar sih. Nah itu juga harus diarahkan juga ya. Dan harus orang tuanya di rumah itu nggak usah kalau belanja bulanan gitu ya kan, biasanya beli yang nggak, justru tidak menyehatkan. Nah ini harus dikurangi, kulkasnya nggak usah dipenuhin dengan hal-hal yang mungkin membuat anak tergoda. Nggak cuma anak, orang tuanya juga tergoda. Jadi dikasih yang buah-buahan aja seperti itu ya. Berarti harus lebih kreatif lagi nih ya, benar ya. Kalau reward jangan ke tempat makan yang all you can eat ya, nanti malah rugi kalau makan sedikit ya dokter ya. Baik. Nah ini kalau kita sudah berbicara tentang pemeriksaan penunjang dan lain-lain. Nah untuk pemeriksaan penunjang itu sendiri, si orang tua juga sebenarnya harus di screening juga nggak sih dok, untuk menentukan ini genetik atau mungkin karena tipe yang lain gitu dok? Iya betul, seperti kemarin yang pasien saya yang akhirnya masuk ke sini gulanya tinggi sekali, masuk ke ICU, saya harus ketemu orang tuanya harus saya tes juga, karena kadang orang tuanya baru tahu setelah dari anaknya gitu ya, kadang seperti itu. Ya kemarin saya cek juga orang tuanya seperti apa, kondisi labnya, karena memang faktor risiko itu pada keturunan pertama, first degree ya, jadi orang tua ke anaknya. Tapi bisa juga dari nenek gitu ya, dari second degree ya, jadi nenek orang tuanya nggak tahu ke cucu gitu ya. Nah ini juga bisa, jadi memang dirunut dari situ kalau memang neneknya misalnya masih survive ya, masih ada, masih hidup gitu ya. Nah itu bisa di sana, tapi kalau enggak ya dari orang tuanya bisa di screening seperti itu. Dari dokter, berarti tidak hanya anaknya, orang tua juga iya, wajib betul, ya dokter, betul dari orang tuanya. Iya, justru kalau anaknya nggak diperiksa malah orang tuanya belum tahu kalau dia ternyata DM ya dok. Iya, kadang seperti itu juga kita kelewat seperti itu. Iya baik dokter. Sekarang penanganannya dok, bagaimana penanganan antara diabetes yang non obes dan juga obes pada anak ini? Apakah perlakuannya sama atau mungkin penanganannya berbeda dok? Iya, untuk anak yang obes dan non obes memang pilar utama penanganan DM itu adalah pola makan, physical activity, dan juga anak itu dihindarkan juga dari stres ya.
merokok juga ya kan, merokok usia dini kan juga mada ya juga ya. Iya, jadi merokok, kemudian itu tadi awal itu harus dari sisi apapun, gula darah seberapa tinggi pun itu harus dimulai dari pilar utama. Setelah itu kita cari makanan atau makanan-makanan tadi ya yang banyak serat itu dengan menggunakan model piring T, di mana setengahnya itu sayur dan buah. Nah, tuh. Iya. Kemudian yang seperempatnya itu baru karbohidrat, seperempatnya lagi protein yang juga sedikit lemak dan banyak mengandung omega 3. Seperti ikan-ikanan. Di Semarang ini cukup bagus ya, ada bandeng presto itu memicu anak untuk menyukai itu, dan alhamdulillah sih kalau bandeng presto nggak ngerepotin ya, nggak banyak durinya, jadi anak-anak bisa diajari untuk selalu mengkonsumsi ikan ya, atau mungkin ikan yang bagus tuh yang kalau yang benar-benar bagus tuh memang kebetulan ini agak mahal ya karena import ya, misalnya salmon, kemudian tongkol, tuna gitu. Bandeng juga cukup bagus, apalagi bandeng presto tuh banyak ini kalsium ya. Ya, kemudian kalau susu itu dicari susunya yang susu skim yang rendah lemak. Oh, rendah lemak. Iya, rendah lemak. Kemudian tadi yang konsumsi karbohidrat itu, kemudian untuk buah-buahan yang tidak terlalu manis. Sekarang kan musim mangga ya, mangga dibatasin tuh kalau udah ingin mengatur kalori ya. Jadi dicari buah-buahan yang agak berwarna putih ya, misalnya pir apel, mentimun, pisang rebus, melon, seperti itu. Luar biasa. Jadi yang berwarna-warna yang enggak terlalu manis, jadi manisnya yang sedikit aja, itu juga bisa membantu. Ya. Baik dokter, berarti ini kalau ditangani secara benar-benar nih harus dari pilar utamanya dulu. Ya. Kemudian kalau kita mulai memerlukan terapi diabetes ya, kita pilihkan yang tidak meningkatkan berat badan, karena kan obat DM tuh ada yang meningkatkan berat badan, ada yang menurunkan. Berarti tergantung tipenya tadi ya dokter ya? Iya, tipenya juga. Terus kemudian kita juga melihat obat DM ini yang sekarang harganya cukup ekonomis kok sebenarnya, dan masuk di asuransi juga, tinggal bagaimana ini ya dia teratur apa tidak kemauannya, kesadarannya, seperti itu. Iya. Baik, luar biasa. Luar biasa sekali nih dok, banyak sekali yang kita dapat hari ini dok. Nah, tapi nih ya dok, yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa adalah pesan-pesan nih dok dari dokter yang bisa disampaikan terkait tema kita hari ini. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan peringatan Hari Diabetes Sedunia ini, kita ingin memberikan pesan-pesan kepada semua pemirsa ya. Jadi diabetes itu bisa mengenai segala lapisan umur, ya tidak hanya orang tua saja, tapi bisa juga dari mulai anak-anak, remaja ya, kemudian orang tua. Jadi memang kita perlu perhatian untuk semua anggota keluarga, diwaspadai, jangan sampai anak-anak ataupun para remaja kita itu terkena diabetes dengan cara pencegahan lebih dini. Dengan cara apa? Gaya hidup, kemudian menjaga pola makan, kemudian mengontrol makanan-makanan yang dikonsumsi. Apabila sudah mulai terdeteksi sejak awal, harus segera dilakukan screening dan pemeriksaan, dan juga antisipasi yang lebih dini. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Semoga kita semua terhindar dari diabetes, dan kita juga jangan takut apabila terkena diabetes, itu bisa dikendalikan, bahkan juga bisa dikontrol. Tetap semangat dan selamat memperingati Hari Diabetes Sedunia. Ya baik, terima kasih Dokter Ana, sharing-sharingnya luar biasa. Jadi kita di sini banyak sekali yang bisa kita petik juga ya dokter ya, bahwasanya tadi diabetes ini bisa mengenai semua umur. Jadi penting para orang tua untuk memperhatikan status gizi anak ya dokter ya, karena dari status gizi bahkan bisa yang kurang pun bisa kena diabetes ya dokter ya, bahkan faktor keturunan juga bisa terkena diabetes seperti itu ya. Kemudian dengan screening yang baik sehingga bisa didapatkan penanganan yang tepat begitu ya dokter ya. Terima kasih dokter sharing-sharingnya. Semoga sehat selalu dan bermanfaat ya dokter ya. Amin. Ya, baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI, Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang, dan juga saluran Hospital TV Sultan Agung ya. Jangan lupa di like,
subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan tema-tema yang baru setiap minggunya. Nah, saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.